warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Heldayani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 kategori 1 tahun 2023 dengan LPTK di Universitas Negeri Jakarta, program studi kimia dengan nomor peserta 201508233621. Di sini saya akan melakukan uji kinerja dengan proses pembelajaran saya. Diharapkan ya masukannya untuk video pembelajaran saya ke depannya agar proses pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih maksimal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Pelajaran IPAS ya. Ya, Miss. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa dulu ya. Tolong ketua kelas pimpin doa. Next, please. Before we go study, let's pray together. Pray together. Okay, read to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Helda absen dulu. Hari ini sekretaris siapa yang nggak masuk? Putri? Owen sama Kurniawan. Owen Kurniawan. Owen kenapa? Angga juga. Owen Kurniawan. Angga kenapa? Apa semua? Oke. Baik, karena minggu lalu kita sudah selesai membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungan, maka untuk kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu klasifikasi materi. Bentar ya. Jadi klasifikasi zat, bab berikutnya ini setelah makhluk hidup dan lingkungan. Apa itu? Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan dan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik di sini yaitu kalian sebagai siswa dapat menjelaskan konsep zat berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengklasifikasikan zat berdasarkan bentuk dan komposisinya. Yang ketiga adalah menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan contoh zat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa dari kalian yang tahu kepanjangan dari LPG? Kalian ada yang tahu nggak isi LPG berupa apa? Gas ya menurut kalian ya. Coba kita lihat dulu video berikut. Selesai. Apa ini? Asap pembuangan pabrik. Sebelumnya kita cek dulu assessment awal kalian. Kalian mengerjakan soal dari Google Form. Bisa ada kasih ke grup IPAS ya. Kita punya grup WhatsApp kan? Kamu kerjakan. Sudah sampai di grup? Oke, waktunya 5 menit. Kalian pasti bingung kan di dunia ini kenapa ada garam, ada cairan, gula, ada udara yang kita nafas. Apa udara yang kita nafas? Oksigen. Itu apa sih? Sebenarnya manusia adalah roda
kita mengkonsumsi atau hidup dengan namanya kimia, produk kimia. Produk kimia bisa dari alam, itu juga buatan. Nah, ini kita membahas tentang klasifikasi materi. Kira-kira apa aja materi-materi zat-zat yang ada di dunia ini? Udah semua ya? Coba perhatikan dulu, nih masalah satu pada LKPD kan ya, asap pabrik merupakan salah satu dampak yang sering sekali dihasilkan oleh kegiatan industri. Meskipun industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun seringkali asap yang dihasilkan dapat memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Peningkatan produksi industri dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan peningkatan emisi terhadap pabrik secara signifikan. Asap ini mengandung berbagai jenis berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada masyarakat sekitar. Penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru kronis, yaitu obstruktif kronis ya. Jadi di situ kalian bahas mengenai asap pabrik. Sebenarnya di LKPD-nya ya kalian tentuin kira-kira unsur apa sih yang menyebabkan ada unsur apa sih kok bisa sih asap pabrik berbahaya. Oke. Untuk LKPD yang berikutnya itu kan ada mengenai bolu ya. Nah, kue bolu adalah salah satu karya kuliner yang paling umum dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan proses pengembangan berbagai bahan dalam adonan. Dalam konteks ini, kalian harus menyelidiki bahan-bahan yang tercampur ke dalamnya yang dikaitkan dengan campuran, baik itu campuran homogen atau heterogen. Jadi, di situ kalian harus mendeskripsikan campuran pembuatan kue bolu itu terdapat unsur apa aja, dan dia termasuk campuran larutan yang homogen atau heterogen. Nah, karena udah semua, jadi sekarang ini kan duduknya sudah per kelompok belum? Nah, seperti biasa ya pelajaran Miss Helda pasti masuk sudah per kelompok. Per kelompoknya heterogen, yang perempuan, laki-laki dicampur. Dari yang bisa membantu yang tidak bisa, saling belajar sesama teman sejawat. Jadi sekarang kita mengerjakan LKPD-nya dulu, oke? Bikin LKPD per kelompok. Sebentar, misalnya kasih. Nah, ini nanti LKPD-nya dikerjakan. Setelah itu difotoin ke grup biar nanti presentasinya by foto aja. Soalnya saya takutnya kalian nggak bawa laptop semua. Jadi misalnya printin kelompok Panji, kelompok Afrija, kelompok Arjuna, kelompok Aldi, ya, kelompok Ken. Tulisannya yang rapi ya, biar bisa dibaca sama temennya. Kelompok Faiz. Kamu ini berempat, ini 3. Kalau di sini nggak mau ya? Nggak mahrum ya? Nggak mau, betul, tidak mahram. Ya udah, kerjakan. Sambil Miss Helda cek ya. Jadi pada proses mengerjakan LKPD yang di instrumen yang dikerjakan adalah kalau sikapnya P5-nya adalah gotong royong, kreatif. Lalu kalau yang presentasinya nanti penyajian materi, waktu kerjasama dan kesempatan pada audiens dan kesimpulan materi serta penutup presentasi. Jadi dinilai per kelompok. Ini ada rubriknya. Per kelompok. Jadi saling bantu. Ini udah tadi ya?
D-nya aja. Info apa ya? Waktunya. Yang lain ikut itu ya, mencari ya. Yes. Yes. Beda, mencari kan. FADH LU Fadlu RRO Fadlu RRO R-nya 2 Rohman Buka dong dulunya. Kalau nggak ada handphone buat dicari di sini. Gantian. Coba cari yang bolu-bolu, Jun. cara membuat bolu Ya, itu maksudnya gimana? Bolu kan sih? kamu kayak rumah warga dulu Bahan adonan. Ini enggak sih, Miss? Ini yang disebutin di sini kan bahan-bahannya. Oh, berarti nggak harus dijawab. Iyalah, masukin nanti. Oh, di sini sebutin dulu, terus di sini baru dimasukin. Makasih, Miss. Ya, berarti bener. Raja udah. Itu udah selesai. Oh, ini. Bukan. Ini instrumen observasi penilaian. Jadi yang dinilai itu sikapnya dan hasil materinya. Yang tadi bisa ada jelaskan kan? Terus miring nih, makin miring. Terus ada makin miring. Diam apa diam? Soalnya nomor dua apa soalnya? Aku tidak tahu kemana. Logam. Semi logam. Contoh logam, pus. Ada di logam ada di print. Dan logam tuh yang itu belum pernah kemarin. Kemarin lagi. Oh, semi logam tuh. Contoh logam apa? Contoh logam. Logam. Ngerti? Contoh bendanya. Contoh bendanya itu apa ya? Ya. Ini kan logam ini kan bisa dicarikan. Nih, jadi nanti penilaian yang di kitab nilai adalah gotong royong, ya. Terus kreatif, berpikir kritis. Lalu nanti buat presentasinya tadi yang seperti yang saya jelaskan yaitu penyajian materi, waktu, kerjasama, kesempatan pada audiens, kesimpulan materi, dan penutup presentasi. Bisa? Miss.
kelompok 2 lah. Ya, Nak. Apa anggrek ini? Senyawanya udah dua-dua. Ya boleh. Banyak, nggak mungkin 2. Ada. Contohnya kamu dapat dari mana? Mana contoh kamu senyawa? Oh, senyawanya buat yang LPG. Ya udah nggak apa-apa, terus 2 aja berarti. Di mana aja tadi? Iya, sini enggak 1 2. Ya, Nak. Ini tabung. Hah? Belum. Masih, Nak. Ayo fotoin dulu. Udah ada ke grup. Siapa yang udah ngirim? Belum. Oh, ini dia. Kelompok 3 dulu, maju. Ambil ini. Iya, ini rekaman suaranya. Kalian gimana yuk aja gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang LKPD klasifikasi zat. Nama saya Putri Rahma. Nama saya Muhammad Fahri Raihan. Nama saya Cahaya Desaikam. Nama saya Faridah Junasya Putri. Nama saya Rizky Nasional. Nama saya Imelda Kusukasari. Sebelum Enggak kan? Aja. Ya. Ada sini. Ya. Ini. Oh, punya. Tuh, langsung soal. Soal aja, soalnya juga bisa. Soal. Jadi sini Apresiasi. Pada saat Ananda di SMP, Ananda sudah mempelajari tentang zat, bahwa zat atau materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Setiap hari kita melihat materi di sekeliling kita dalam berbagai bentuk dan ukuran. Apa saja contoh zat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sama karakteristik dari setiap zat? Bagaimana cara supaya lebih mudah mengenali unsur, senyawa, dan campuran? Pemahaman tentang unsur, senyawa, campuran berguna untuk memahami kandungan zat dari produk yang kita konsumsi atau gunakan. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep zat berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peserta didik dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan bentuk dan komposisinya. 3. Menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan contoh zat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Masalah yang pertama adalah masalah dari asap pembuangan pabrik. Asap pabrik merupakan salah satu dampak yang seringkali dihasilkan oleh kegiatan industri. Meskipun industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun seringkali asap yang dihasilkan dapat memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Peningkatan produksi industri dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan peningkatan emisi asap pabrik secara signifikan. Asap ini mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada masyarakat sekitar. Penyakit pernapasan seperti asma, Apa yang kalian tahu mengenai gas pabrik? Gas asap pabrik. Gas asap pabrik adalah gas yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari proses industri atau pabrik. Gas ini seringkali mengandung berbagai zat kimia dan dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Carilah informasi mengenai kandungan gas asap pabrik. Pertama, karbon dioksida CO2, monoksida karbon CO, oksida nitrogen NOx, partikulat hidrokarbon, belerang dioksida, gas-gas rumah kaca. Informasi yang kami dapat Hilang. Itu sebagai manfaat. tuliskan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan klasifikasi zat untuk menggolongkan ke dalam unsur atau senyawa. Unsur zat murni yang terdiri dari atom-atom identik. Senyawa zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda dalam perbandingan kimia tertentu. Tabel kandungan gas asap pembuangan pabrik. 1. Unsur karbon CO2 atau dioksida, senyawanya karbon dioksida CO2. 2. Hidrogen H. Sulfur. Sulfur dioksida. 3. Oksigen nitrogen oksida. 4. Unsurnya nitrogen, senyawa hidrokarbon. 5. Sulfur dioksida, senyawa partikulat. 6. Partikulat buku, senyawa belerang dioksida. Ya. Bahan-bahan adonan kue bolu. Kue bolu sebagai karya kuliner yang paling sering dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan proses penggabungan berbagai bahan dalam adonannya. Dalam konteks ini, kalian harus menyelidiki campuran baik itu campuran homogen atau heterogen. 1. Terdiri dari apa saja bahan-bahan adonan kue bolu tersebut? 1. Tepung terigu, gula, telur, mentega, minyak, baking powder, soda kue, susu atau air, Esensial. Oke, next. Klik kiri, jangan klik dulu, klik kan. Bahan-bahan adonan tersebut dapat diidentifikasi sebagai senyawa dan mana yang dapat diidentifikasi sebagai campuran. Sebagai senyawa, 1. Gula, 2. Baking powder atau soda kue. Sebagai campuran, tepung terigu, telur, mentega, minyak, susu atau
Kesimpulannya adalah kesimpulan pada gas asap pembuangan pabrik. Jenis zat biasanya merupakan campuran gas termasuk oksigen, nitrogen, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan partikulat. Dan klasifikasi zatnya adalah campuran heterogen karena kandungan dan komposisi gas asap dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan proses produksi. Klasifikasi pada bahan pembuatan kue bolu, jenis zat tepung terigu, gula, telur, mentega, baking powder, susu, dan vanili. Klasifikasi zatnya campuran homogen karena bahan-bahan ini dicampur secara merata membentuk adonan dengan distribusi yang beragam sebelum dipanggang. Dengan demikian, gas asap pembuangan pabrik termasuk campuran heterogen karena dapat bervariasi dalam komposisinya. Sedangkan bahan-bahan untuk membuat kue bolu merupakan campuran homogen karena komponennya dicampur secara beragam membentuk adonan yang konsisten. Sekian presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Dibatasi ya waktunya, jadi kayaknya 2 pertanyaan aja. Siapa namanya? Berdiri dong, nama dong. Tahan dulu. Kalau ada yang tanya, ini deketin ke Fitri meja. Oke. Nama saya Fitri, saya mau menanya apa yang dimaksud dengan larutan jenuh dan larutan tak jenuh? Satu lagi. Ini nggak dia mau nyamperin gue. Ayo. Nama saya Jasmine dari kelompok 2. Sebutkan perbedaan antara senyawa dan campuran. Oke, 2 aja ya. Tanya dari Fitri ya. Pertanyaan dari Fitri adalah apa itu larutan jenuh dan apa itu larutan tak jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang melarutkan sebanyak mungkin zat terlarut pada suhu dan tekanan tertentu. Karakteristiknya adalah dalam larutan jenuh tidak ada lagi zat terlarut yang dapat pada kondisi tersebut dan terdapat keseimbangan antara laju pelarutan dan laju pengendapan zat larut. Larutan tak jenuh adalah larutan tak jenuh. Larutan yang masih dapat melarutkan lebih banyak zat larut pada suhu dan tekanan tertentu. Karakteristiknya, jumlah zat larut yang ada belum mencapai batas maksimal dan larutan dapat menyerap lebih banyak zat larut. Apakah pertanyaan? Apakah pertanyaan sudah diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Di dalam perbedaan antara senyawa dan campuran terdapat satu, ada komposisi kimia. Senyawa memiliki komposisi kimia yang tetap dan terdiri dari 2 atau lebih unsur yang terkait bersama dalam perbandingan tertentu. Sedangkan campuran memiliki komposisi kimia yang dapat bervariasi dan terdiri dari 2 zat atau lebih yang dicampurkan bersama tanpa terkait secara kimia. Yang kedua ada dari sifat fisik. Senyawa memiliki sifat fisik yang khas seperti titik, leleh, dan titik didih tertentu. Sedangkan campuran memiliki sifat fisik yang dapat berbeda-beda tergantung pada komponen yang dicampurkan. Contoh pada senyawa ada air, H2O, garam, NaCl, karbon dioksida, CO2. Sedangkan campuran ada udara, salat, dan air garam. Oke, terima kasih Fahri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya
Makasih ya. Bagus ya kelompok 1 dan sampai kelompok 6 yang sudah presentasi. Semua kurang lebih sudah bisa mengambil materinya dan benar. Untuk hal itu sekarang kita assessment akhir. Misalnya kirim ke grup WhatsApp, kalian kerjakan soal buat assessment akhir ya. Hanya 10 soal kok. Sudah nyampe? Ya coba kerjakan. Mau tahu nih setelah pembelajaran kalian kira-kira nilainya berapa? Bentar, ini penguatan dari Miss Kade ya. Penjelasan ini penjelasan penguatan dari Miss Kade. Perhatikan ya semua, dari berdasarkan semua tadi kelompok sudah maju untuk presentasi mengerjakan presentasi LKPD-nya. Di sini Misalnya akan memberikan penguatan mengenai materi kita hari ini, yaitu definisi materi, yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Klasifikasi materi berdasarkan bentuk apa aja, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Berikut, zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, jarak partikel sangat rapat, partikel-partikel tidak dapat bergerak. Zat cair bentuk tidak tergantung wadahnya, volumenya tertentu, jarak antar partikel agak renggang, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, tergantung tempatnya, jarak antar partikel sangat renggang, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Klasifikasi zat berdasarkan komposisinya apa aja, yaitu unsur merupakan zat tunggal yang tak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa, yaitu ada logam, non-logam, sama metaloid. Bisa dibaca ya. Nanti semua filenya bisa dikirim ke grup untuk kalian pelajari di rumah. Ini tadi sudah ya. Lalu kesimpulannya bahwa pemahaman zat-zat dapat diklasifikasikan ke dalam senyawa campuran atau unsur berdasarkan sifat dan karakteristik mereka. Nah, sekarang misalnya mau ngirim soal assessment akhir ke grup berupa 10 soal. Setelah mendengarkan materi dari teman-teman kalian yang kelompok dan misalnya memberikan penguatan materi, semoga nilainya bagus ya. Sudah sampai kan? 10 soal, kerjakan. Mau refleksi ya, refleksi hari ini kalian sudah mengerjakan dan mendengarkan materi mengenai klasifikasi zat. Sekarang saya mau berkelompok menuliskan lembar refleksi. Soalnya nanti bisa ada kirim ke grup. Satu kelompok, satu ya? Satu aja ya? Udah. Terima kasih. Oke, itu yang rapi dong. Terima kasih. Udah?
Udah. Oke. Kelompok yang belum? Oh iya. Bentar, Miss. Ya. Next. Oke. Sudah. Udah, makasih. Baik, untuk materi minggu depan kita mengenai energi terbarukan. Jadi kalian jangan lupa baca-baca di rumah mengenai materi energi terbarukan. Jadi pas masuk pelajarannya sudah ada isinya sedikit lah minimal. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Rapihkan mejanya, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Sampah-sampah di bawah kalau ada. Tapi tadi kelasnya pas misalnya masuk sudah rapi, alhamdulillah. Jadi langsung berdoa. Tunggu sebentar Panji, misalnya duduk dulu. Nah, oke. Pray to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sampai jumpa minggu depan.